Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab Khurafat Ba'alawi, yaitu kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Dalam kitab ini saya menemukan satu pujian untuk Habib Abdullah Al-Haddad, yang pujian ini pujian yang melampaui batas dan tidak bisa dibenarkan dalam ajaran Islam karena menyalahi dan bertentangan dari konteks Al-Quran. Seperti apa pujian dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56 ini nanti akan saya bahas. Dan saya pastikan untuk penonton yang waras, ini tentu akan menolak pujian yang ada dalam kitab ini. Karena pujian ini adalah pujian pengkultusan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Saya langsung masuk pada pembahasan. Apa yang akan saya baca ini adalah kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 56. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Dan yang akan saya baca ini tidaklah panjang, hanya 3 baris, tetapi nanti ketika kita bahas ini akan menjadi panjang, karena untuk menganggap bahwa teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin ini adalah teks yang menyimpang atau menyalahi aturan atau tidak berkesesuaian dengan ajaran Islam, maka akan saya tabrakkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin ini salah. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar dan akan saya baca. Wa kana Sayyidu Ahmad bin Hasimin Al-Habsiyu yaqulu asyhadu anna Sayyida Abdullahil Haddada ruhaniyun laisa fihi minal basyari bagiyatun. Artinya apa? Dan Sayyid Ahmad bin Hasim Al-Habsi ini berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyid Abdullah Al-Haddad adalah seorang yang bersifat ruhani atau spiritual, yang tidak lagi tersisa pada dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Jadi apa yang tertulis di kitab Kanzul Barohin halaman 56 ini menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Hasim Al-Habsi ini memuji Habib Abdullah Al-Haddad dengan pujian yang begitu wow, namun menyalahi dari konteks ajaran Islam. Karena apa? Karena pujian Sayyid Ahmad bin Hasim Al-Habsi kepada Habib Abdullah Al-Haddad ini berkesimpulan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini seorang yang bersifat rohani, yang tidak lagi tersisa pada dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini sudah tidak memiliki lagi sifat kemanusiaan. Nah, ini berarti apa? Padahal untuk sekelas nabi,
untuk sekelas Rasul saja sifat basyariahnya ini tetap ada, ya karena itu identitas manusia. Identitas manusia itu harus sifat basyariahnya ada. Nah, ketika di sini tertulis bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu laisa fihi minal basyari baqiyatun, berarti sudah tidak tersisa lagi sifat-sifat manusia pada dirinya. Ya berarti Habib Abdullah Al-Haddad ini apa? Ketika sifat-sifat basyariah manusia sudah tidak ada, berarti ya tidak punya lapar, tidak punya haus, terus tidak punya rasa sedih, tidak pernah melakukan salah atau hilaf, ya karena makan, minum, kemudian ngantuk, tidur, capek, kemudian sedih, itu adalah sifat-sifat basyariah. Ketika dikatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad dalam dirinya sudah tidak tersisa lagi sifat basyariahnya, nah ini yang perlu saya kritisi. Seringkali kita balawi dalam memuji moyang-moyang mereka, ini justru mengkultuskan. Jadi seakan-akan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah manusia suci yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa, karena sudah tidak ada lagi sifat basyariahnya. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena sifat wajib bagi manusia adalah selama seseorang ini masih hidup, ia tetaplah manusia yang butuh makan, minum, tidur, dan juga memiliki keterbatasan. Artinya manusia itu tidaklah sempurna. Kadang salah, kadang hilaf. Kemudian menyebut seseorang kehilangan sifat basyariah secara mutlak. Ini bisa berbahaya jika dimaknai bahwa orang tersebut sudah lepas dari beban syariat. Dalam kata lain, nanti tidak perlu sholat dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah seperti halnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Atau dianggap memiliki sifat ketuhanan. Karena apa? Karena Nabi pun manusia, sekelas Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, ini sifat basyariahnya tetap ada. Ya karena itu identitas sebagai seorang manusia, ya harus sifat basyariahnya ada. Ya kalau manusia tapi sifat basyariahnya sudah tidak ada, sudah tidak tersisa lagi dalam diri seseorang, ya itu bukan manusia lagi. Sehingga ketika teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56 yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu bersifat rohani dan sudah hilang dalam dirinya yaitu sifat basyariah. Ini mau diartikan dengan bahasa majas pun tetap tidak bisa diterima. Atau jika Muhyiddin mau ngeles, mau membela, oh itu bahasanya sastra, itu bahasanya bahasa tasawuf, bahasa elit. Kamu belum kelasnya untuk menerjemahkan dan menafsirkan teks tersebut. Ini tidak bisa dibela karena teksnya sudah sangat jelas. Teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin itu teksnya sudah sangat jelas. Bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu dalam dirinya sudah hilang sifat basyariahnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sudah hilang sifat basyariahnya. Ini mau diartikan apa lagi? Ketika dalam dirinya sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi sifat basyariahnya. Sedangkan Rasulullah Nabi paling mulia ini juga manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Kita bisa tengok satu ayat dalam surat Al-Kahfi, khususnya di ayat 110, yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju
liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi sudah sangat jelas dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Rasul pun diperintah oleh Allah untuk mengaku bahwa dirinya itu adalah manusia. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang diutus, yang dititipi wahyu oleh Allah, yang berupa risalah. Kemudian risalahnya disebarkan kepada seluruh umat di dunia. Jadi sifat basyariah ya tidak bisa lepas dari diri seseorang. Wong itu identitas. Sebagai bukti bahwa itu manusia, ya harus ada sifat basyariahnya. Kita bisa tafsiri surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi pokok dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yaitu kesamaan sifat kemanusiaan, yaitu basyarum mithlukum. Jadi dalam ayat tersebut ada kalimat yang berbunyi basyarum mithlukum. Jadi frasa innama ana basyarum mithlukum adalah penegasan yang sangat kuat aspek lahiriah bahwa Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat-sifat manusiawi secara penuh. Lahir, tumbuh besar, makan, minum, berkeluarga, merasa sedih, sakit, serta wafat. Itu adalah sifat-sifat basyariah. Nabi saja ya bersifat basyariah. Tujuan penegasan adalah untuk memutus segala bentuk pengkultusan atau tuhanisasi terhadap sosok beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak ingin umat Islam terjatuh pada kesalahan yang sama dengan umat-umat terdahulu yang menganggap utusannya sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu sebuah penegasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Hanya saja Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah yang dititipi wahyu, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Tapi tetap manusia, artinya sifat basyariahnya ya tetap melekat. Lah ketika dikatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad kemudian dalam dirinya sudah tidak tersisa lagi sifat basyariahnya, ini maksudnya gimana? Sudah bukan manusia lagi, sehingga sudah lepas dari segala bentuk perintah-perintah serta larangan-larangan syariat. Ini kan ngaco. Jadi memuji moyang-moyang mereka dengan pujian yang berlebihan, pengkultusan ini maksudnya. Kemudian saya lanjut tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 110 untuk membuktikan bahwa teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin itu sesat dan menyesatkan. Jadi perbedaan utama antara Nabi Muhammad dan manusia biasa adalah terkait masalah wahyu. Di situ ada teks yang berbunyi yuha ilayya dalam ayat 110 tersebut. Jadi meskipun secara biologis Nabi Muhammad ini sama dengan manusia lainnya, ada satu garis pemisah yang sangat tegas. Nabi menerima wahyu. Inilah yang memuliakan beliau. Jadi beliau adalah manusia yang dibimbing langsung oleh Allah untuk membawa risalah tauhid atau ilahukum ilahu wahid. Jadi keistimewaan Nabi itu bukan karena beliau bukan manusia, melainkan karena beliau adalah manusia yang dipilih Allah untuk menerima kalamnya. Itu adalah penafsiran singkat dari surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan kata
sebagai bentuk bahwa resep atau cara agar hamba bisa berjumpa dengan Tuhannya. Jadi bagian akhir ayat ini memberikan resep bagi siapa saja yang ingin selamat dan bertemu Allah di akhirat, yaitu adalah amal saleh, perbuatan yang sesuai dengan syariat, kemudian ikhlas atau anti syirik, memurnikan niat hanya untuk Allah. Tanpa keikhlasan, amal sebanyak apapun akan tertolak. Jadi sekali lagi, kesimpulan yang saya ambil, poin penting yang saya ambil dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di situ sangat ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah untuk mengaku bahwa dirinya itu manusia biasa seperti kita. Hanya saja yang menjadi pemisah antara kita dan Nabi Muhammad adalah kalau Nabi Muhammad adalah makhluk pilihan Allah sebagai Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, sedangkan kita adalah manusia biasa. Tapi sekali lagi sifat basyariahnya masih tetap ada. Nah, jika Nabi saja tetap disebut manusia atau basyar, maka tingkat kewalian setinggi apapun tidak akan bisa keluar dari fitrah kemanusiaan. Secara objektif, setiap manusia, termasuk para wali dan nabi, tetap terikat pada hukum alam atau sunatullah. Mereka merasakan lapar, sakit, lelah, dan memiliki emosi manusiawi. Mengatakan sifat kemanusiaannya hilang, ini bertentangan dengan kenyataan bahwa mereka masih makan, bernafas, dan akhirnya wafat. Karena ketika dikatakan atau disebut bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu dalam dirinya sudah hilang sifat basyariahnya, tentunya ya harusnya nggak makan, harusnya nggak minum, dan harusnya nggak wafat. Ya orang sifat basyariahnya sudah hilang kok. Kemudian saya lanjut bahas terkait kesesatan yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin tersebut. Dalam Islam, menjaga batasan antara makhluk dan kholik adalah hal yang sangat prinsipil. Al-Quran sendiri menekankan sisi kemanusiaan para rasul agar tidak terjadi pengkultusan yang berlebihan. Hal ini seperti yang tertulis dalam surat Al-Isra ayat 93 yang berbunyi, "Au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula." Artinya, atau engkau mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Kemudian dilanjut ayat berikutnya atau sambungan ayat tadi, katakanlah Nabi Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Jadi Allah saja memerintah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah manusia. Hanya saja manusia yang diberi wahyu oleh Allah atau dengan kata lain Rasul Allah. Tapi lagi-lagi sifat basyariahnya ya tetap melekat. Kemudian saya tafsirkan surat Al-Isra ayat 93 agar penonton makin yakin bahwa penganggapan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu sifat basyariahnya itu sudah hilang dari diri mereka dan dari diri dia itu sesat dan menyesatkan. Jadi saya tabrakan dengan tafsir surat Al-Isra ayat 93 dalam rangkaian ayat sebelumnya, yaitu ayat 90 sampai 92 surat Al-Isra. Kaum kafir Quraisy ini meminta mukjizat yang bersifat materi dan spektakuler kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah agar Nabi Muhammad memancarkan mata air dari bumi, kemudian memiliki kebun kurma dan anggur yang dialiri sungai,
hingga menjatuhkan langit berkeping-keping. Ini adalah permintaan orang-orang kafir Quraisy untuk membuktikan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi, sehingga butuh pembuktian. Nah, di ayat 93 ini, puncaknya orang-orang kafir Quraisy ini meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi memiliki rumah dari emas atau zuhruf. Kemudian Nabi naik ke langit secara fisik di depan mata mereka. Kemudian Nabi membawa turun kitab suci dalam bentuk fisik yang bisa mereka sentuh dan baca secara langsung. Nah, jawaban yang diperintahkan Allah kepada Nabi sangat singkat namun mendalam. Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Penyucian Allah, kalimat ini menegaskan bahwa mukjizat adalah otoritas penuh Allah, bukan kesaktian pribadi milik Nabi Muhammad. Nah, pengakuan kemanusiaan ini Nabi diperintahkan mengakui dirinya sebagai Basyarur Rasulah atau manusia yang diutus. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan fisik, butuh makan, minum, dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ayat ini menjadi dasar akidah yang sangat kuat bahwa seorang Rasul setinggi apapun derajatnya di sisi Allah tetaplah manusia. Dan beliau tidak bisa melakukan hal-hal di luar hukum alam atas kemauan sendiri, melainkan hanya dengan izin Allah. Dan ketika orang kafir ini menuntut agar Nabi Muhammad membuktikan kenabiannya dengan menuruti permintaannya, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengaku bahwa saya pun manusia biasa. Jadi tidak bisa seenaknya saya mengeluarkan apa yang kau minta. Setiap sesuatu yang keluar dari diri saya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari surat Al-Isra ayat 93. Nah, ini mematahkan klaim-klaim atas pujian yang mencoba mengangkat derajat manusia, baik itu nabi atau wali, ke tingkat yang menghilangkan sifat kemanusiaannya. Nah, jadi dua ayat yang saya baca ini sebagai argumen kuat bahwa ketika dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56 itu disebutkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu bersifat rohani dan sudah tidak tersisa lagi dalam dirinya sifat basyariah. Itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ya karena seorang Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, ini saja diperintah Allah agar mengakui bahwa dirinya itu manusia. Artinya sifat basyariah dalam diri Nabi Muhammad itu ya tetap ada, tidak hilang. Ya kalau hilang, ya berarti bukan manusia lagi. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad di situ dikatakan sifat basyariahnya sudah hilang, berarti Habib Abdullah Al-Haddad bukan manusia, seharusnya tidak mati. Dan berarti sempurna itu, tidak manusia, karena salah dan lupa itu adalah sifat manusia atau sifat basyariah. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad, sifat basyariahnya sudah hilang, berarti tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek, tidak pernah sakit tentunya, karena itu adalah sifat basyariah. Ya ketika sifat basyariah hilang, ya itu semua berarti nggak ada dalam diri Habib Abdullah Al-Haddad. Maka ini menjadi bukti baru bahwa kitab-kitab Pahlawi dalam mengglorifikasi moyang-moyang mereka ini justru dengan bahasa yang berlebihan. Tetapi sayangnya bahasa yang berlebihan ini justru bertabrakan dengan ayat Al-Quran. Nah, ketika sebuah pernyataan ini bertabrakan dengan ayat Al-Quran, ini ya sesat dan menyesatkan. Sudah, penonton dipikir secara logika. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad dalam dirinya itu sifat basyariahnya sudah tidak tersisa. Perhatikan, sudah tidak ada sifat basyariah. Nah, ketika sudah tidak ada sifat basyariahnya, ya berarti bukan manusia.
Karena yang namanya manusia harus ada sifat basyariahnya. Ya ini logikanya itu gimana? Ya kan? Nggak habis pikir kitab-kitab Ba'alawi dalam memuji moyang-moyang mereka ini justru pujian yang berlebihan dan berkesan mengkultuskan moyang itu sendiri. Ya ini bahaya kalau ajaran semacam ini kemudian dibaca saja, tidak dikritisi. Lama-lama kita itu akan melupakan Muhammad, Rasulullah. Kita akan melupakan Allah. Kita justru akan mengkultuskan makhluk Allah yang bernama Abdullah Al-Haddad. Ini bahaya, akan merusak akidah kita. Dan saya pastikan ini tidak bisa disanggah dengan sanggahan apapun. Mau ngeles bahwa itu adalah bahasa tasawuf, nyatanya teksnya sangat jelas untuk kita maknai dan untuk kita tafsiri. Mau ngeles bahwa itu bahasa majas, nyatanya saya bisa membedakan mana majas, mana bukan. Itu bukan majas, itu bahasa nyata. Teksnya ini jelas banget kok. Saya tampilkan lagi di layar, biar penonton makin yakin. Asyhadu anna sayyida Abdallahil Haddada ruhaniyun laisa fihi minal basyari baqiyatun. Yang perlu kita garis bawahi adalah dalam teks laisa fihi minal basyari baqiyatun. Jadi dalam diri Habib Abdullah Al-Haddad itu sudah tidak tersisa sifat basyariahnya. Lah ini tidak bisa dibenarkan. Wong manusia tapi sudah hilang sifat kemanusiaannya. Berarti apa? Pengen dianggap sebagai Tuhan. Wong nabi saja tetap disebut basyar. Basyariahnya ada. Muhammadun basyarun lakal basyari, ya kan? Jadi tetap basyar. Manusia itu ya tetap basyar. Kalau manusia itu tidak bisa disebut basyar atau sifat basyariahnya sudah hilang, sifat manusianya sudah hilang, ya berarti pengen dianggap sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, inilah bukti kesesatan-kesesatan ajaran-ajaran Ba'alawi. Mereka mengunggulkan moyang-moyangnya dengan pengunggulan yang justru cenderung mengkultuskan Habib Abdullah Al-Haddad. Seakan-akan Habib Abdullah Al-Haddad itu sudah bukan manusia lagi karena sifat basyariahnya sudah hilang. Yang saya khawatirkan kan karena sifat basyariahnya sudah hilang, maka tuntutan agama, baik perintah Allah atau larangan Allah pun nanti tidak dilaksanakan. Tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena alih-alih sifat basyariahnya sudah nggak ada. Nah ini kan bahaya. Inilah sufi-sufi Ba'alawi yang ketika diikuti ini justru akan menyesatkan. Akan menyesatkan, saya yakin akan menyesatkan. Saya kira penonton paham apa yang saya sampaikan, bahwa inti apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 56 itu tidak bisa dibenarkan. Karena sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad dalam dirinya ini sudah tidak tersisa sifat basyariahnya, ini tidak bisa diterima oleh akal yang waras. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.